We have a plan in 2020, the plan changes. Ketika masa-masa krisis ini di awal tahun 2020, ketika kita udah punya planning nih, the whole 2020 kita udah set mau begini, baru nggak nyampe quarter 1 udah harus kita ubah semua. Ini keadaan sudah berubah, be transparent kepada mereka. Our target has to move, our direction has to move. This is our new priorities, this is your new resources to support that one. Itu yang jadi pakem kehidupan gue untuk segala hal sih. Segala hal bahwa gue harus sadar bahwa I'm a giver. Jadi apapun yang gue kerjain itu harus bisa give something to others. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Halo, selamat datang kembali di You The Podcast. Hari ini sangat menarik nih karena saat ini saya di rumah masing-masing. Kita akan melakukan podcast dari 3 tempat berbeda, ngobrol-ngobrol sama satu. Ini ada Kang Willy dari Unilever. Halo Kang Willy. Halo Chris, how are you doing? I'm good. Gimana, apa kabarnya Kang? Luar biasa, looking forward to another run with you. Oke, satu lagi. Kita juga kedatangan tamu spesial. Ini adalah someone yang orang-orang pasti udah tahu, tapi banyak yang kurasa belum tahu tentang leadership journey-nya dia. Nah, hari ini kita akan explore. Halo Mas Christian Sugiono. Hai Tian, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana kabarnya Chris, Kang Willy? Baik Luar nih. biasa, thank you very much. Kang Willy, Tian, thank you banget ya udah join di You The Podcast. Jadi, one of the topic yang ingin kita ngobrolin sebenarnya sih justru kenapa kalian yang kita undang di sini, karena what we've heard, both of you tuh memang udah menjalani leadership journey yang cukup menarik nih. Maksudnya dengan berbagai macam intriknya yang ada, dan kalau boleh nih hari ini I think we wanna share, kita pengen dengerin sih dari kalian berdua tentang your own version of leadership itu seperti apa sih, apalagi di masa-masa yang ya kalau kita jujur mungkin masa-masa uncertain ya sekarang ya. Jadi itu yang ingin kita obrolin. But before we do that, sebelum kita mulai, Tian, gue boleh nanya sesuatu dulu nggak nih? Karena orang-orang kayaknya tahu lo tuh lebih artis. Tapi kalau lo sendiri sebenarnya as a journey itu kayak gimana sih dari tahun 2005? Karena I know you're also a CEO of multiple company, atau pernah jadi CEO of one company, sekarang jadi CEO another startup. Boleh lo ceritain sebentar nggak? Ya, betul sih. Jadi emang kebanyakan orang, bukan kebanyakan, ya mostly ya 90% gitu pasti orang ngeliat gue sebagai public figure artis, pemain sinetron, bintang iklan, aktor gitu. Tapi sebenarnya tuh kebalik, kau bilang kok dari artis tiba-tiba jadi entrepreneur. Benar. Justru sebenarnya kebalik. Kalau misalnya cerita aslinya dari entrepreneur tiba-tiba jadi artis gitu. Jadi artis ini yang tiba-tiba sebenarnya. Jadi ketika gue masih kuliah di Jerman, early 2000 ya, gue balik tahun 2006. Jadi sebenarnya dari tahun 2004-2005an itu gue udah membuat my first own company lah, dengan partner gue di Jerman waktu itu. Di tahun 2003? Kuliah IT. Oke. Kenapa? Di tahun 2003? 2004. Oke. Jadi dari sana gue udah kecil-kecilan lah. Gue kuliah IT, programmer, dan partner gue di Indonesia dia itu designer. Jadi kita web development, dan kita kerja emang persis kayak gini, menggunakan internet aja, nggak pernah ketemu sama orangnya. Kita punya klien di sana, kita punya klien di Indonesia, kita bisa ketemu di internet, kita bisa doing something. Sampai akhirnya ketika gue balik ke Indonesia tahun 2005-2006, tetap lanjut mengerjakan apa yang sudah gue kerjakan itu, dan akhirnya mendapat tawaran baru sebagai pemain film, dan akhirnya ya gue ambil tawaran itu, dan akhirnya itu mungkin yang lebih dikenal orang. Oh gitu, jadi sebelum itu pun udah ada your own company ya? That's interesting. Oke. Nah pertanyaannya nih, kan kalau pada masa-masa itu atau during this whole journey, artinya lo ngerjakan dua-duanya ya? Maksudnya ada kerjaan, artinya the web design, IT, dan satu lagi di dunia entertainment. Yeah. Do you see that as a, karena
sebelumnya mungkin the reason I'm saying this karena in the first part of our podcast kita selalu pengen cari tahu tentang purpose-nya orangnya. And pertanyaan gue kepada lu adalah purpose lu apa sih sampai lu mau melakukan dua-duanya? Apa pada saat itu lebih semuanya sok atuh kita kerjain gitu? Apa actually both of this is driven towards a certain purpose? Oke, kalau misal bicara mengenai purpose, life purpose gitu ya, gue baru realize maybe kayak 5 tahunan terakhir what is my life purpose gitu ya. Kalau misalnya kita lebih bicara lebih dalam lagi ya, into psychological philosophical level, maybe my life purpose I am a giver gitu. Jadi gue seorang pemberi gitu. I'm a giver. Mungkin gue sadar gue diberkahi di beberapa hal sehingga gue mempunyai kelebihan di 1-2 hal yang orang lain tidak punya itu. Dan ya kalau misalnya kita bisa bilang ibaratnya tanpa gimana-gimana berkah itu datang gitu. Sehingga itu yang harus gue kasih ke orang. Melanjutkan gitu ya. Melanjutkan berkah apa yang sudah dikasih ke gue. Lanjutkan. That's why I'm a giver. Tapi kalau misalnya itu yang menjadi pakem kehidupan gue untuk segala hal sih. Segala hal bahwa gue harus sadar bahwa I'm a giver. Jadi apapun yang gue kerjain itu harus bisa give something to others. Apapun itu bentuknya. Nah kalau misalnya pertanyaan tadi, gue ngerjain web gitu ya, IT dan ngerjain entertainment, shooting dan kantor gitu dan waktu bersamaan. Sebenarnya apa tujuannya? Kalau gue sih tujuannya adalah ya karena gue suka mencoba banyak hal gitu dan gue orangnya nggak bisa diem di satu tempat mengerjakan satu hal, gue gampang bosen gitu orangnya. Dan gue harus selalu melakukan sesuatu. Jadi ya kalau ada opportunity pasti gue ambil. Ketika ada opportunity A dan gue lihat itu positif dan itu bisa align dengan my life purpose which is a giver, dan ya itu bisa itu pasti akan gue jalankan gitu. Dan kebetulan 2 hal itu bisa gue jalankan bersamaan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita syuting, kebanyakan ya kalau orang tahu ya kalau syuting dalam sehari sekian jam tuh banyakan nunggunya. Benar. Kebanyakan nunggunya, gue bisa buka laptop gue dengan koneksi internet, gue bisa ngerjain pekerjaan gue. Yang waktu itu kebanyakan ngoding. Jadi waktu itu gue belum punya tim ya. Waktu itu gue masih kecil sendiri, berdua lah gitu, kayak freelance partneran gitu. Dan ya gue bisa mengisi waktu gue untuk mengerjakan hal lain yang waktu gue terbuang untuk hanya menunggu aja. Jadi ya sebenarnya lebih ngambil opportunity yang ada gitu. Dan emang kebetulan itu gue suka kerjaannya. Wow. Karena yang gue tahu orang biasanya kalau nunggu syuting itu adalah saat ini adalah main TikTok itu yang gue tahu. Hari gini juga mungkin gue kalau hidupnya 10 tahun lebih muda gue main TikTok juga jangan-jangan. tapi that's amazing ya, dimana you can connect both opportunity sama purpose lo to figure out ini yang mau gue lakukan apa enggak. Nice. Nah, Kang Willy, udah berapa lama di Unilever, Kang? Only yesterday, so I joined this great company. I will scold you if you laugh. I only joined this company in 1995. Actually, and has been staying since. Yes. Oke, semoga yang mendengarkan nggak ngitung matematikanya ya untuk mengetahui kira-kiranya gitu. Nggak usah dihitung lah, itu tidak usah dihitung lah matematikanya kan. Oke, 1995. Then you wonder kan, why do I stay in the same company for such a long time kan? Itu my question. Automatic questions kan? Betul. Yeah. Jadi sebetulnya Chris, if I have to be honest, like 10 years ago kalau gue buka inductions kan, I'm working in HR kan ya. Jadi I welcome new employees to the company. Jadi kalau ada karyawan baru, I used to be very proud say, saya sudah 15 tahun di company ini, and everyone said, wah bagus banget. Tapi kalau sekarang tuh they get scared gitu. Wah, 20 tahun ya they get scared. So I stop actually saying how many years I've been in this company. Why adalah exactly karena to after beyond a point there's a limit to what you can earn, how much you can earn. There's always someone even higher than earning like you do kan ya. So beyond a point apalagi sih gitu. Jadi I stay with this company karena purpose-nya itu align to my purpose, itu aja sih. Jadi purpose value-nya itu really align, dan I think money itu jadi basic lah gitu. Jadi it's not going to motivate beyond a point bagi siapapun juga, and I truly believe this one has to be very competitive, but beyond a point it's not going to motivate you. So you need to look for something else, dan something else itulah yang mungkin I'm calling it a purpose driven company yang aligned to my value. Yang mau kutanya Kang adalah purpose
purpose Kang Willy apa sih sampai bisa tahu oh ini align sama purpose company-nya. Karena purpose nah, company kan bisa kita baca ya. We can go to the website, kita bisa ngelihat tapi untuk mengalign kan you have to do some soul searching nih. What's your purpose, Pak? So my purpose itu prosesnya lama banget. It started from 1997. Jadi company ini invested in me in one course namanya 7 Habits of Highly Effective People, in which itu gue diajarkan why are you here gitu kan? Katanya ada dua point in our life di mana itu point itu adalah saat terpenting. Satu, kita tahu kapan kita dilahirkan. Dan kedua, kita tahu kenapa kita dilahirkan. Tapi most of us, the second questions never got answered, never got questions, let alone answered kan ya. But that's the most important thing. Why were we born gitu? For what purpose? Nah, pertanyaan kedua inilah yang dijawab melalui workshop itu. Dan jadi setiap has been changing for so many times until finally in the last mungkin 4 years or 5 years it stays. Mungkin versi ke-20 ke-30 ya. Now you know me a bit well gitu ya, on this one. To me purpose has to be a reflections of inner self, but also orang tuh akan melihat oh itu emang dia gitu kan ya. That's his purpose, itu align. So my purpose is to inspire in every runs, changing lives in every turns, and leaving a legacy at the finish line. Wow. So jadi ada tiga kalimat gitu ya, to inspire in every run. So ketika gue melakukan sesuatu, it has to be meaningful. Jadi selalu gue itu sama tim gue, let's create a Ferrari di mana orang akan remember that Ferrari that he built with his team. So give them the inspirations which lead to another purpose juga, which is leaving a legacy. Jadi kalau create sesuatu tuh make sure kita create sesuatu of a good thing yang orang akan remember gitu, is a legacy for them. So to inspire in every runs, changing lives in every turn. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, walaupun saat berlari, can we change lives through whatever we're doing? Exactly dengan apa yang Chris lakukan sekarang ini with all your running initiatives. Heard so much about it. That's about changing lives in every turn, right? And the last adalah leaving a legacy at the finish line. So what is it that we want to leave behind for ourselves, our family, and society? So those are my purpose, Chris. Wow, amazing. Nah, nggak banyak orang-orang yang bisa articulate their purpose kayak kalian berdua nih. Dan itu I think it's buatku ini very refreshing dan very enlightening bisa denger ini. Dan mungkin buat semua yang lagi dengerin sekarang, kalau ingin tahu lebih tentang around purpose-nya, jump to our podcast di episode 1 dan 2. Di situ you can listen more about how to get there dengan narasumber kita. Karena di hari ini yang ku pengen explore lebih adalah kata-katanya Kang Willy tadi ngomongin interns. Saat ini dunia tuh lagi kayak di turn around gila-gilaan. I think before kita turn on the show ngobrol sama Tian juga ngomong, we have a plan in 2020, the plan changes. Ya kan, your product have to be change, harus dipikirin, timnya harus mikirin all of these things gitu. I think everybody is calling new normal, ada yang udah bilangin new abnormal. Ini udah all the terms are coming in. My question lebih kepada kita udah masuk uncertainty nih. Kita lagi masuk uncertainty. Sebenarnya what standard of leadership sih yang kita perlukan di masa-masa kayak gini? Karena both of you kan saat ini leading teams ya. I know Tian, you're leading your multiple teams, malahan multiple companies that you're leading saat ini. Tapi gimana caranya sih as a leader kita, di mana dunia lagi turning around, kita bisa membuat standard leadership kayak gitu. How do you lead this uncertainty? Mungkin gue nanya dulu ke Tian ya. Ya, ini benar-benar emang kalau gue banyak mungkin beda sama Kang Willy yang bergerak di big corporation gitu. Kalau gue tuh levelnya, scale-nya tuh masih sangat small, yaitu di startups. Dan emang kalau misalnya kita menjalankan startup companies, itu emang sifat utama dari perusahaan startup tuh agile gitu ya. Jadi, dan kebetulan ini diuji. Ketika masa-masa krisis ini di awal tahun 2020, ketika kita udah punya planning nih, the whole 2020 kita udah set mau begini, baru nggak nyampe quarter 1 udah harus kita ubah semua.
Jadi kemampuan pemimpin ya atau leader di company itu yang penting adalah harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun sih gitu. Itu dari perusahaan startup emang sudah seperti itu. Kalau bisa cerita sedikit, startup companies itu emang banyak challenges-nya, terutama di urusan financial. Jadi harus selalu bisa adaptasi. Nah kebetulan di urusan krisis ketika kita udah dapat investment, kita udah punya duit, tapi kita nggak bisa launching produk, kita nggak bisa jualan atau kita nggak bisa akuisisi apapun yang harus kita akuisisi dalam hal GoCumi ini adalah vendor atau merchant. Kita harus adaptasi. Dan kedua menurut gue juga leader ini juga harus fleksibel gitu ya. Ya tentunya gitu ya kalau fleksibel. Kalau misalnya kita mau adaptasi ya kita harus fleksibel gitu. Fleksibel terhadap apapun itu. Mungkin juga terhadap tim. Tadi kita punya structure tim seperti ini. Kemudian di masa krisis ada satu divisi mungkin yang nggak bisa jalan. Ya kita tentunya harus berani untuk men-stop gitu. Ya mungkin ini agak-agak berat gitu ya, lay off orang gitu ya. Tapi karena skala kita masih kecil, mungkin nggak sebesar efeknya kalau big corporation gitu ya. Tapi gue hanya cerita bahwa ada satu divisi yang nggak bisa berjalan ketika masa krisis ini. Mau nggak mau ya kita harus bisa mengadaptasikan situasi tersebut, either menggantikan tim itu fungsinya ke fungsi yang lain, atau sama sekali kita coret. Gitu. Ini demi menyelamatkan financial, kita punya planning untuk hidup 6 bulan, kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa apa, harus kita stretch sampai 1,5 tahun secara financial. Dan juga mungkin quality berikutnya adalah seorang pemimpin yang harus bisa melihat peluang gitu, karena ini adalah sesuatu yang baru yang nggak pernah kepikirkan. Tadinya kita udah pakem dengan business plan atau pakem dengan situasi yang perusahaan kita ngerjainnya ini, ya ngerjainnya ini. Tetapi ketika situasi krisis ada 1-2 hal yang nggak bisa kita kerjain, di sisi lain ada peluang, ada peluang yang terbuka, dan itu ya matanya sih harus jeli ya, matanya harus jeli. Gimana kita bisa mengambil peluang tersebut dan mengadaptasi situasi perusahaan dengan kemampuan resource team itu untuk ngambil opportunity itu. Jadi ya itu sih kalau dari gue. Gue ada pertanyaan tambahan tuh di situ, Tian. Adaptasi, flexibility sama peluang, I think that's great. Tapi pertanyaan gue adalah how do you get there? Maksudnya soal ini kayak apalagi ini udah di masa lagi seperti ini, uncertain. Tiba-tiba gue harus bisa adaptasi. Caranya gimana ya? Gue harus bisa fleksibel. Caranya gimana? Atau peluang. How do you train yourself untuk bisa adaptable, fleksibel sama jeli tadi ngeliat peluang-peluang? Kalau terhadap diri pribadi gue sendiri, kebetulan ya itu tadi, gue orangnya very fleksibel gitu ya. Gue orangnya tuh bisa kanan bisa kiri gitu. Dalam artian gue sangat-sangat melihat opportunity. Jadi ketika masa-masa kayak gini, bisa nih kelihatan nih kayak contoh yang praktikal deh, kan kita rental marketplace ya. Cumi.id ini adalah rental marketplace, di mana kita renting barang-barang yang bisa disewa orang, e-commerce untuk barang penyewaan. Kayak misalnya tujuan utama kita pertama adalah kita mau launch di Bali, karena kita pengen orang di Bali kalau sewa mobil, sewa motor, sewa papan surf, sewa baby stroller, sewa drone, kamera GoPro, apapun itu melalui platform kita. Tapi kemudian travel nggak bisa jalan, stop, marketnya mati gitu. Kemudian di sisi lain kantor-kantor itu WFH, work from home. Nah di situ kita ngeliat peluang bahwa barang-barang kayak inilah, kayak laptop, kayak barang-barang elektronik untuk kerja di rumah itu jadi high demand. Gitu. Nah sehingga yang tadinya kita B2C ke customer biasa gitu ya, akhirnya kita jadi mencoba untuk B2B. Business to business. Jadi kita melihat, ya udah kita nggak bisa approach end user langsung. Kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang WFH atau yang seperti apa yang kemungkinan mereka membutuhkan barang-barang sifatnya penyewaan. Gitu. Jadi ya dari gue kebetulan gue pengalaman banyak macam-macam pengalaman, denger dari orang, baca-baca sana sini, banyak ngobrol kayak gitu ya, kurang lebih dapat insight sih, dan itu kita bisa terjemahkan ke apapun yang mau kita kerjakan. Nice, thank you. Nah kalau kalau di Unilever nih, ini pasti jawabannya beda banget karena ya beda konteks ya. Tapi as yourself saat ini you're the VP of Human Resource untuk Unilever Indonesia. Artinya you're the number 1 man for HR di Indonesia gitu. Pertanyaannya,
what kind of leader should you be untuk kasih tahu? Karena apalagi HR ya, di saat ini kan orang deg-degan banget. Semuanya punya pertanyaan, semuanya kayak mungkin pertanyaannya kasarnya am I safe? Tapi what standard of leadership did you bring during this time, Kang Willy? Yeah, I think uniknya kalau true test of anything yang kita bilang standards itu adalah dia relevan untuk semua circumstances kan ya. True, in a good time, in a bad time, dia harus relevan kalau yang namanya standards itu. Nah, not a coincidence kalau di Unilever itu standard of leadership itu ada beberapa yang justru very relevant in the circumstances, yaitu dia nomor satu sebelum talking mengenai bisnis. Kalau Unilever Indonesia Standards of Leadership itu starts dengan self dulu. Kalau pesawat jatuh, pakai masker kepada diri sendiri, baru kemudian kepada anak. Ya kan? Yes. Walaupun kita sayang banget sama anak, tapi diri sendiri dulu. Jadi it start with yourself. Jadi kalau di Unilever itu standard of leadershipnya, you have to start with yourself dulu. Nah, it can't be more relevant in these circumstances. Jadi we start dengan standard of leadership, what we call the inner game. What can we bring? It has to start dengan purpose and service. Nah, di sini yang relevansi kenapa I stay with the company like Unilever, karena values-nya itu begitu start pandemi. Minggu kedua setelah kita work from home, minggu pertama setelah kita work from home, itu langsung declare we should prioritize the safety and health of our employees. Kita adalah perusahaan yang pertama yang work from home, dan sampai sekarang kita belum back to workplace. Jadi we will be perhaps the last one to go back to workplace. Karena kenapa? Karena safety of well-being and well-being of people. So the leadership acumen yang di exercise ini adalah of a purpose and service. Jadi kita kembalikan lagi ke leadership yang nomor satu di kita itu namanya purpose and service. Do we refer back kepada apa sih alasan Unilever itu hadir? Apa leadership of individual? Do we serve the society? Do we serve the needs of consumers? Do we serve the needs of employees? Jadi itu back kepada purpose and service. Tapi at the same time, part of that inner game of leadership purpose is very relevant to Mas Tian was mentioning just now, yaitu mengenai flexibility. Di kita disebutnya itu standard of leadershipnya namanya agility. Apa itu agility? It's about constantly being curious, constantly being courageous. Curious di saat seperti ini, apa sih yang kita bisa lakukan differently? Ini bukan soal perusahaan besar, perusahaan kecil. Ketika kayak Mas Tian tadi bilang, jadi menyewakan sesuatu hal menjadi menyewakan sesuatu yang lain. In the past, kita itu bisnis kita tidak pernah bisnis berjualan sanitizer yang besar. Dari X kita itu jualan sekarang menjadi 3.000 kali lebih banyak. Of course, that's the need of the hour of the consumer kan, hand sanitizers. Tapi juga kita melihat peluang adanya brand baru yang harus kita launch karena ini sangat relevan. Jadi kita launch beberapa brand baru yang sebetulnya sebelumnya tidak ada, tidak terpikirkan. We launch, kalau launch barang itu Unilever itu sangat lama karena sangat rigorous prosesnya. Kita cut the launch time by 90% itu kita cut. Jadi kita faster speed to market. Jadi being back kepada purpose and service is one of the standard of leadership. Go back kepada your true purpose and service. Why are you here? Itu nomor satu. Yang kedua is agility. Mas Christian is saying flexibility. Tapi same thing. Are we constantly being curious and courageous? Dengan demikian juga bukan berarti kita hanya melakukan contribution kepada society, tapi how can we serve customer and consumer better? Apa yang diperlukan customer and consumer? Di situ mindset of businessnya harus jalan juga. Karena standard of leadership berikutnya adalah it's about business acumen kan. Dari start with ourselves, business acumen apa yang akan bisa drive the business kan? At the end of the day, it's the business leadership. It's not, it's not social responsibility leadership only. It's about business leadership. So if I can summarize, di saat seperti ini kita encourage ourselves to go back kepada purpose and service, to use our inner agility and to use that
as a modal untuk melihat bisnis acumennya, apa yang bisa kita lakukan untuk make the lives of our consumer itu easier and better gitu through the service and produk yang kita hasilkan. Nice. Thank you Pak. Tadi Pak Kang Willy bilang ngomong tentang mungkin Unilever yang akan menjadi the longest work from home potentially lah ya karena of the safety. Tapi artinya saat ini everyone is working virtual ya. Nah, everyone who can work virtual has to work virtually. Okay. My question, di company sebesar Unilever gini ya, how do you keep accountability? Karena artinya yang dulu tadinya, dan I know soalnya gini, I've been to Geraha Unilever di BSD, itu besar banget, itu dibuat supaya enak banget orang ada di sana, and the purpose supaya there's a lot of collaboration yang terjadi di dalam gedung itu. Dengan melakukan ini semua, that concept is gone kan ya. Gimana caranya accountability itu dijaga? Karena nih ada stigma yang kata-katanya sempat keluar di bulan Maret katanya. Aduh, orang Indonesia disuruh work virtual, kelar lah kita. Itu sebuah stigma itu disebut gitu. Nih nanti mungkin gue jam ke Tian juga, tapi kalau dari segi Unilever saat ini accountability-nya tuh jaganya gimana ya, Pak? Nah, sebetulnya istilah working from home itu sudah sangat lama yang kita miliki di Unilever itu gitu ya. Bahkan saya tuh berkali-kali share in front of employees ini. So begitu tanya, Pak, can I work from home one day of a week, 2 days of a week? Saya say, guys, work with your line managers. How many days you can work from home? If you ask me, so long as you have clear target sign off dengan line manager, dengan your superior at the beginning of the year, and clear resourcesnya apa, accountability-nya apa, I will only mandate you to have monthly check-in or once every 2 months check-in, and at the end of the year, how you progress with your target. Karena kalau targetnya clear, why do you have to come to the office coba? Why? Nggak ada alasan. Jadi kita tuh Unilever sudah sejak lama, unless you are paid by the hour di mana kita harus membayar overtime. Other than that, kita tidak mewajibkan orang datang ke kantor, dan itu sudah cukup lama. So that makes it easier, I think, untuk dalam periode seperti begini. Tapi what's most important, I think the key is a clarity of deliverables. Apa ya sih yang what we expect from that individual? Make it written, make it sign off dengan atasan dan bawahannya, clarity of priorities-nya. Nah, in the time of COVID begini, to Mas Tian's point, we have to also be flexible. Jadi nggak bisa tuh target yang di-set di Januari, datang circumstances seperti begini, and we have to keep the same target. No, there's no way. We have to come back quickly. Guys, ini keadaan sudah berubah. Be transparent kepada mereka. Our target has to move. Our direction has to move. This is our new priorities. This is your new resources to support that one. So we have to be agile. Dengan prioritas baru, communicate, agree. Tetapi in essence, jadi almost nggak relevan untuk bertanya where do you work. Where do you work? Jadi nggak relevan sama sekali. Karena if you ask me, we can perform, even we perform more productive perhaps di saat seperti sekarang. Without the need of burning the fossil fuel untuk mendamage environment tanpa harus travel. We perform well, if not better, actually more effective in these circumstances dengan kolaborasi seperti begini. Yes. It's much better collaboration. Tapi clarity, pivoting, clarity, flexibility of target, open, transparent, and the rest are empowerment. Clarity of deliverables, flexibility of target, and empowering at the same time ya. Exactly. Nah, tadi sempat ada kata transparent. Gue mau nanya ke lo, Tian, untuk di sini nih. Di mana saat ini lagi uncertainty-nya tinggi banget, ada goyang semuanya. As a leader, lo memposisikan diri lo setransparent apa kepada tim tentang oke nih guys, yang plan kita, funding kita mau melakukan plan ini, do you go all out in, kita lagi bahaya nih, atau jangan deh, mereka nggak perlu tahu sebahaya apa kita, atau malah ditahan aja, pokoknya guys keep doing it, kita doing well, padahal sebenarnya company-nya harus melakukan beberapa activity, or the other way around, kita wah ini sebenarnya gue masih aman tapi gue takut gue tambahin bahaya dikit deh biar mereka go out. Maksudnya
transparency yang ada tuh harusnya seperti apa sih as a leader di mana uncertainty ini lagi tinggi? Ya tentunya sih transparan itu sesuatu yang harus gitu ya, karena kita bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu. Kalau kita bohong-bohong tuh biasanya jadi bingung, habis itu lupa lagi besoknya mesti bohong yang kemarin gue bohongnya apa ya gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Jadi kalau buat gue sih lebih gampang itu ngomong apa adanya. Tapi tentunya kan banyak hal yang sifatnya confidential. Betul. Banyak hal yang sifatnya nggak perlu diketahui sampai sedetil-detilnya. Tapi in the big picture, gue selalu akan transparan mengkomunikasikan apa yang terjadi, termasuk masalah ini apa namanya runway, terutama ya kalau misalnya kita bekerja di perusahaan startup yang emang semua orang ketika sign up masuk sebagai employee di perusahaan startup, mereka pasti sangat-sangat aware bahwa ini perusahaan tahun depan masih ada nggak nih, gitu ya. Kurang lebih kan hal-hal seperti itu mereka udah sangat aware. Jadi urusan runway, urusan funding, urusan kapan kita diinvest dan kapan kita sedang mencari investment itu biasa gue komunikasikan, dan itu supaya teman-teman di dalam itu juga sangat jelas. Kalaupun let's say gini, tentunya kita ada berbagai level, nggak sampai level bawah mesti tahu itu ya. Tapi ya karena kita perusahaan masih kecil, kita hanya 15 orang, mostly itu level-level atas di bawahnya sih. Ya itu dengan gampang kita komunikasikan bahwa oke guys, runway kita tinggal 6 bulan, kita harus dapat target sekian. Kalau misalnya target kita nggak terpenuhi di bulan keempat, nanti kita akan susah untuk cari investment untuk lanjut. Sehingga mereka aware bahwa emang di perusahaan startup tuh belum profit oriented, apalagi masih di stage yang seperti Cumi sekarang ini. Jadi kita masih growth. Nah, karena situasi krisis ini nggak memungkinkan kita untuk growth, karena ya segala macam, akhirnya kita jadi di survival mode. Survival mode yang tadi kita let's say 6 bulan kita harus growth sekian persen. Oke, kita stop, kita ganti strategi. Sekarang kita akan surviving mode sampai Q1 tahun 2021. At least sampai tahun depan lu semua masih bisa gajian lah gitu. Tentunya dengan adjustment di KPI, di target-target segala macam. Tapi prinsip gue adalah untuk mengkomunikasikan apa adanya kepada orang yang tepat gitu ya, yang bisa juga mengkomunikasikan dengan cara sendiri ke bawahan sih harus sangat transparan supaya we are on the same page. Kalau nggak kita merasa kapalnya bagus nih, nggak goyang. Padahal kapal aslinya goyang, jadi agak-agak nggak on the same page lah. Gitu. Jadi ya emang harus dikomunikasikan dengan apa adanya. Gue suka banget sih kata-kata tadi, apa adanya kepada orang yang tepat. Karena kadang-kadang ada juga beberapa leaders yang semuanya dikasih tahu and creating stress, unnecessary stress juga ya. Nah ini how do you define that line sih? Ini over the limit nih, kayaknya they don't need to know the stress kayak gitu. Itu cara definingnya gimana nih? Gue sih gini ya, punya prinsip, gue sih nggak mau punya bawahan stres gitu ya, karena it's not going to be productive sih gitu ya. Meskipun ada orang yang bisa justru produktif kalau harus di stressing gitu. Tapi gue sendiri orang yang nggak kayak gitu, biasa gue mereflect ke bawahan gitu. Dan gue sih bisa ngelihat orang-orang biasanya yang sudah masuk ke perusahaan kita dan daily communication dengan saya, dengan yang level-level direktur segala macam ya, itu adalah orang yang sudah tahan banting gitu, yang kita ketika kita kasih tahu ya mereka udah siap, sudah tahu lah gitu. Jadi itu part of the recruitment lah ya. Kalau misalnya emang udah levelnya segitu yang komunikasi sama kita, apalagi perusahaan startup, ya udah siap-siap aja. Kalau emang gampang stres anaknya, dikasih tahu gini dikit panik atau apa, ya better nggak kita hire sih. Oke. Kang Willy, kalau Kang Willy sendiri gimana? Cara tahu nih message communicating uncertainty sejauh mana, bukan sejauh mana transparency, tapi selevel detail apa atau kepada yang tepatnya itu gimana? No, I think that komunikasi itu di saat seperti begini adalah penting ya, karena itu provide support ya, provide a sense of support, a sense of caring, dan juga gives a lot of clarity kepada orang-orang. Kan kalau yang namanya nunggu di dokter, yang menjadi lama itu bukan karena waktunya, tapi karena nggak tahu when I'm coming up next gitu kan, lama. Tapi kan kalau ada tik karena itu kan kalau kita ke amusement park kan ada tahu tuh berapa jam sebelum Anda next on your ride from this point. Jadi I think it gives a sense of certainty and clarity to people kalau kita communicate where are we as a company, seperti Mas Tian tadi bilang, where are we in term of company and what do we see akan terjadi dalam the next 3 months. You have to give that clarity tanpa
over promising things yang nggak bisa kita deliver gitu kan. Benar. Jadi yang Unilever lakukan, kita bilang begitu krisis, kita langsung bilang we will protect the livelihoods of every Unilever person, employees, including third party contract workers who work for us at least for the first 3 months. Ya. Karena kita kan nggak tahu juga gitu sampai kapan ini akan begini terus kan. Benar. Dan setiap negara itu tentu will be at different stage. So we need to communicate with clarity. Karena clarity akan bring sense of awareness, akan bring sense of support from the company. Nah, there's no, mungkin ada, you will debate whether too much communications is too much, tapi of course, certainly with certain group of people you communicate more karena orang itu harus part of the decision maker. With that group of people you communicate at certain level. But everyone itu mempunyai hak untuk mengetahui where we are and where the company needs to go. See, I think, Chris. Nice. Hak untuk mengetahui where the company is and where it's going, itu benar sih. That's right. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.